Tanda akhir zaman munculnya Yakjuj dan Makjuj. Di sebuah zaman yang terlupakan oleh sejarah, terdapat sebuah peradaban yang tersembunyi di balik gunung-gunung besi dan tembok raksasa yang tak dapat ditembus. Mereka adalah Yakjuj dan Makjuj, bangsa yang telah lama terkurung sejak masa Zulkarnain, sang raja agung yang membangun penghalang kuat demi mencegah mereka menghancurkan dunia. Ribuan tahun yang lalu, Zulkarnain, seorang penguasa bijaksana yang memiliki kekuatan dan ilmu pengetahuan luar biasa, melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia. Dalam perjalanannya ke sebuah lembah antara dua gunung besar, ia menemukan suatu kaum yang meminta perlindungan dari ancaman keji Yakjuj dan Makjuj. Mereka menggambarkan Yakjuj dan Makjuj sebagai kaum yang tak beradab, ganas, serta tak kenal belas kasihan. Nabi Zulkarnain alaihi salam pun mengabulkan permintaan itu. Dengan bantuan masyarakat setempat, ia membangun dinding raksasa dari campuran besi dan tembaga, begitu kokoh hingga tak bisa ditembus oleh makhluk-makhluk buas tersebut. Sejak saat itu, dunia terbebas dari ancaman Yakjuj dan Makjuj, meskipun mereka terus berusaha menembus penghalang itu setiap hari. Zaman terus berlalu, dan peradaban manusia berkembang pesat. Namun, legenda tentang Yakjuj dan Makjuj tetap ada dalam kitab-kitab suci dan kisah-kisah para nabi. Dipercayai bahwa suatu hari nanti, ketika akhir zaman semakin dekat, penghalang itu akan runtuh, dan Yakjuj serta Makjuj akan mengamuk, menjarah, dan menghancurkan segala yang mereka lalui. Para cendekiawan dan pemuka agama dari berbagai peradaban meramalkan bahwa kehancuran dunia akan dimulai dengan keluarnya makhluk-makhluk ini. Namun, tak seorang pun mengetahui kapan saat itu tiba. Pada suatu masa yang gelap, dunia mulai mengalami tanda-tanda kehancuran. Gempa bumi terjadi di berbagai tempat, langit seringkali tampak muram, dan peperangan berkecamuk di seluruh penjuru dunia. Di tengah kekacauan ini, suatu kejadian luar biasa terjadi, tembok yang telah berdiri kokoh selama ribuan tahun mulai retak. Dari balik celah yang semakin melebar, suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Makhluk-makhluk berwujud mengerikan, dengan mata menyala dan tubuh kekar, mulai merangkak keluar. Mereka adalah Yakjuj dan Makjuj, yang selama ini menunggu saat kebebasan mereka. Begitu mereka berhasil keluar, kehancuran pun dimulai. Mereka membanjiri dunia seperti air bah, menyerang setiap peradaban yang mereka temui. Tak ada yang mampu menahan mereka, senjata modern sekalipun tak mampu menghentikan keganasan mereka. Kota-kota besar runtuh, ladang-ladang menjadi tandus, dan manusia berlarian mencari tempat perlindungan. Di tengah kehancuran, sekelompok kecil manusia yang masih bertahan mencoba mencari perlindungan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mengetahui tentang ramalan Yakjuj dan Makjuj. Dengan dipimpin oleh seorang tokoh bijaksana, mereka bersembunyi di pegunungan dan gua-gua terpencil, menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam kitab suci bahwa satu-satunya yang bisa menghentikan Yakjuj dan Makjuj bukanlah manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa alaihi wasallam. Maka, ketika dunia sudah hampir jatuh dalam kehancuran total, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab bagi Yakjuj dan Makjuj. Sebuah wabah mengerikan menyerang mereka sejenis ulat atau belatung yang tumbuh di leher mereka, membunuh mereka dalam hitungan hari. Dalam waktu singkat, mereka yang tak terkalahkan itu akhirnya tumbang. Tubuh-tubuh mereka menutupi permukaan bumi, hingga bau busuk menyebar ke seluruh penjuru. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung besar yang mengangkut jasad mereka dan membuangnya ke samudera. Dunia setelah Yakjuj dan Makjuj. Setelah kehancuran besar yang mereka sebabkan, dunia pun berangsur pulih. Manusia yang selamat keluar dari persembunyian mereka dan mulai membangun kembali peradaban. Namun, mereka tidak lagi sama. Mereka menjadi lebih sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung besar yang mengangkut jasad mereka dan membuangnya ke dalam jurang-jurang yang dalam dan pentingnya menjaga keseimbangan dunia. Kisah Yakjuj dan Makjuj pun menjadi peringatan bagi generasi mendatang. Dunia ini bukan hanya milik manusia, tetapi juga merupakan ujian yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan ketakwaan. Demikianlah kisah tentang kebangkitan dan kehancuran Yakjuj dan Makjuj, makhluk yang membawa ujian besar bagi umat manusia di akhir zaman.